Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Shalom Pastor Andi, selamat pagi. Shalom Om Adora, selamat pagi juga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. 5 menit lagi ya. Kita baca Mazmur 5 dulu masing-masing di tempat kita, baru kita mulai. Oke, semangat. Ya, shalom Bapak Ibu sekalian. Mari sama-sama kita menyatu di dalam doa. Kita sepakat dalam iman kita. Iman Kristiani di dalam Kristus Yesus Tuhan, karena kita adalah satu dalam Kristus, Bapak Ibu.
Sambil letakkan tangan kita di dada sebagai bentuk pengakuan iman profetik kita di hadapan Allah Bapa yang telah mengasihani kita dan juga mencintai kehidupan kita sejak kita dalam kandungan ibu kita sampai di usia kita sekarang. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Bapa, kami mau berdoa, dan ketika kami memperkatakan doa Bapa kami, doa yang Engkau ajarkan langsung dari mulut lidahmu sendiri kepada setiap murid-muridmu. Kami adalah juga murid-muridmu, selain kami juga adalah umatmu, kami juga adalah pilihan pribadi lepas pribadimu, dan kami juga adalah sahabat-sahabatmu, kekasih jiwa kami ya Tuhan, kekasih jiwamu. Untuk itu kami percaya doa ini berkuasa atas kehidupan kami, atas rumah tangga kami, atas keluarga kami, atas pekerjaan kami, atas setiap langkah hidup kami, kemarin, hari ini, ataupun besok, hari lepas hari. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, Allah yang menyertai kami. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita mau sama-sama baca ini Bapak Ibu ya, sebelum kita memuji menyembah Tuhan. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Ya, amin ya Bapak Ibu. Jadi pujian penyembahan, doa kita, keadaan kita itu tidak akan membuat kita menjadi orang yang merasa tersia-siakan. Karena apa? Karena tidak ada yang sia-sia di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Haleluya Tuhan. Mari katakan sama-sama, sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau
Bapa yang selalu mengerti. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sembah Tuhan saudara, katakan ku percaya Tuhan. Apapun yang sedang ku alami, janji-Mu berkata indah pada waktunya. Ku percaya. Hosana bagi-Mu ya Adonai. Haleluya Tuhan, Kau Allahku ya Rama, ya Rama, ya Rama. Terima kasih Tuhan Yesus. Tetap ku pegang janji-Mu dan perintah-Mu Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib,
hadir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Terima kasih Tuhan. Boleh letakkan tangan di dada saudara. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, ya Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, dengan iman mengatakan hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita yang hebat, hebat dalam segala kuasanya dan tindakannya dan janjinya yang pasti digenapi atas saudara dan saya. Haleluya. Katakan haleluya saudara. Waktumu yang terbaik Tuhan, waktumu yang terbaik Tuhan. Katakan waktumu yang terbaik Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, amin, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Kami mau katakan ini dengan iman kami melalui pujian ini Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Katakan sama-sama. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak
waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Roh Kudus letakkan di dalam impresi hati saya, saudara, Bapak, Ibu sekalian, apa yang sedang engkau gumulkan hari ini, saat ini, selama ini. Kalau engkau gumulkan kakimu, letakkan tanganmu di bawah, di bagian kakimu yang sering kambuh, entah di bagian lutut, di bagian dengkul, atau di bagian kepala yang sering kambuh, atau di bagian dada. Hari-hari ini terkadang agak sedikit sakit tiba-tiba, atau di bagian punggung, atau sakit THT bagian telinga, hidung, tenggorokan saudara, atau mata saudara. Sekalipun saudara tahu memang sudah usia, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Allah kita yang besar dan hebat. Atau suami saudara sudah bertahun-tahun didoakan, saudara bawa dalam doa, minta agar perubahan hidup, pertobatan yang sungguh-sungguh tulus terjadi. Bayangkan wajah suamimu dan jangan patah arang, saudara. Atau istrimu, atau anak-anakmu yang belum berbakti, masih belum bertanggung jawab, bersikap kurang ajar, acuh tak acuh kepada dirimu sebagai orang tua, atau semakin melupakan engkau sebagai orang tua, merasa sudah memiliki segalanya. Jangan biarkan hatimu kecut dan tawar oleh perlakuan anak-anakmu. Atau pekerjaan saudara, atau engkau tidak puas dengan atasanmu yang baru-baru ini memberikan keputusan yang kurang adil, kurang fair, tidak sesuai dengan effort yang engkau berikan. Engkau sudah memberikan dengan apa yang di luar batas kemampuanmu, tetapi justru orang lain yang mendapatkannya. Jangan kecewa saudara, jangan sakit hati, jangan luka batin saudara. Apapun itu saudara, termasuk buah kandunganmu yang engkau rindukan, Tuhan berikan, anugerahkan benih kehidupan. Karena engkau rindu mendapat keturunan, engkau sudah capek ketemu keluarga, ketemu teman, selalu ditanya kapan punya anak, kapan punya anak, kapan punya anak. Seakan mereka tidak mengerti dan tidak menyadari bahwa rencana Tuhan yang terbaik. Namun terkadang seringkali kita dihantam seperti itu. Kita seringkali menjadi melemah. Atau kapan kamu kaya, kapan kamu punya rumah, kapan kamu punya mobil, kapan suamimu bisa bikin saya jadi orang tua yang di masa tua ini enak, berhasil. Kapan, dan kapan. Itu terkadang membuat kita menjadi kecut dan tawar hati saudara. Kapan Tuhan? Kapan Tuhan aku sembuh, aku pulih? Kapan Tuhan aku bahagia? Kapan Tuhan aku punya anak? Kapan Tuhan aku punya jodoh ya Tuhan? Kapan aku punya suami dan istri yang benar-benar sesuai dan ideal ya Bapa? Kapan aku bisa mengubah nasibku ini ya Tuhan? Tidak hidup bergelut dengan hutang demi hutang, tidak bergelut dengan segala keterbatasan. Kami mau mengubah nasib ya Tuhan. Kami gak mau bersedih terus ya Tuhan. Mari sama-sama kita mau berkatakan dengan iman kita terangkat, dengan tangan kita sebagai tanda. Sama-sama katakan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita. Katakan sama-sama sekali lagi. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sama-sama katakan sekali lagi. Waktu Tuhan
Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan amin, saudara. Amin. Puji Tuhan, ya. Bapak Ibu sekalian, kita mau sama-sama perkatakan ini dulu, janji Tuhan dan janji iman kita, ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Janji Tuhan di 2023. Tuhan akan menuntun aku senantiasa dan akan memuaskan hatiku di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanku. Amin. Aku akan seperti taman yang diari dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Yes. Maka aku akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan Tuhan akan membuat aku melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Amin. Tuhan akan memberi makan aku dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurku, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Apabila aku tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanku pada hari kudusnya. Apabila aku menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia. Apabila aku menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaraku dan dengan tidak mengurus urusanku atau berkata omong kosong. Amin ya Bapak Ibu. Siapa yang percaya bahwa yang disebut hari mulia Tuhan itu adalah seperti hari ini Bapak Ibu. Ini hari yang penuh dengan kemuliaan ya Bapak Ibu sekalian. Amin. Puji nama Tuhan. Ya Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur pada hari ini kita mau lanjutkan lagi. Bapak Ibu boleh buka di Yosua pasal yang ke-8. Sebelum kita lanjutkan ayat berikutnya, saya akan rekap sedikit. Bahwa firman Tuhan kepada Yosua di Yosua pasal 8 1-2, yaitu ayat 1 dikatakan bahwa Yosua atau Israel bagaimana menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan dengan berangkat dari dia menghukum mati akan, artinya dia menghukum mati yang membuat dosa, artinya dia menghukum mati akar dosanya itu. Jadi Bapak Ibu dan saya harus pastikan sudah belum dihukum mati nih akar dosanya, ya, dimatikan akar dosanya, dibakar akar dosanya, ya. Jangan dibiarkan saja gitu ya. Supaya apa? Ada petunjuk Tuhan yang baru lagi. Jadi kadang yang membuat kita suka gini, kenapa ya kok saya nggak bisa mengerti apa petunjuk kalau baca Alkitab kok nggak ngerti ya. Mungkin karena ada banyak faktor ya. Ada faktor karena butuh pengetahuan yang lebih, atau misalnya karena yang menyampaikan juga terlalu berat gitu ya, menyampaikannya terlalu akademis barangkali ya. Itu sebabnya setiap kali saya mendapatkan sesuatu, saya minta sama Tuhan, tolong Tuhan buka jalan cara agar saya itu bisa mentransfer, mengimpartasikan pengetahuan firman Tuhan yang benar, akurat, sederhana, aplikatif tapi relevan gitu. Jadi nggak cuma sekedar praktis saja ya, karena ini bukan pengajaran teologi praktis Bapak Ibu, saya jamin. Tapi ini adalah bagaimana menyederhanakan hal-hal yang kita sering baca tapi ini pengaplikasiannya apa ya gitu. Ya, tentu semuanya berdasarkan dari istilah asli dan melewati berbagai proses dan rumusan sesuai dengan yang saya pelajari di sekolah teologi. Tetapi saya menyampaikannya, nah menyederhanakan itu. Jadi supaya apa? Supaya kenyang Bapak Ibu ya. Jadi untuk kenyang baca firman Tuhan, untuk kenyang dengan perintah Tuhan itu sebenarnya bukan berapa banyak perintah Tuhan yang bisa kita ngerti dan berapa banyak perikop atau pasal yang bisa kita baca. Justru kebanyakan pasal kalau nggak ngerti itu bukannya kenyang, lama-lama itu seperti asam lambung, kembung, anginnya kosong.
perut rohani kita itu kembung tapi lapar, Bapak Ibu. Jadi akhirnya main asal comot aja gitu. Ya. Jadi saya percaya Bapak Ibu, kalau saya kenyang, Anda pun kenyang. Ini bukan bicara mengenai doktrin sekali lagi, enggak. Makanya siapapun Anda, entah background Anda Katolik, HKBP, Injili, Reform, Karismatik, perhatikan deh. Menurut saya ya, Tuhan kasih saya dan istri saya itu sesuatu agar kami bisa masuk untuk menyederhanakan firman Tuhan dan menyampaikan dengan benar. Ya, bukan yang lain nggak benar, bukan. Tapi benar adalah gini, sesuai kebutuhan Anda. Karena saya percaya, Bapak Ibu itu dipertemukan dengan kami, dan kami dipertemukan dengan Bapak Ibu, pasti dengan alasan. Dan alasannya, salah satunya adalah, agar apa yang selama ini Bapak Ibu rasa lapar, rasa dahaga rohani, kita sama-sama kenyang. Kita terlepas dahaga kita. Ya, jadi kita pastikan yang namanya akar dosa ini harus dimatiin nih. Supaya perintah Tuhan berikutnya, itu bisa kita lakukan. Akhirnya kita menjadi taat kepada firman Tuhan, ya kan? Kenapa? Kita percaya, ya. Katakan, saya percaya. Yes. Tuhan pasti akan mau terus memberikan firman-firman-Nya kepada saudara dan saya. Baik itu berupa pengertian baru, petunjuk baru, teguran baru, nasihat, penghiburan, dan sebagainya. Nah, sebaliknya bagaimana kita bisa mentaati firman Tuhan, kalau kita nggak ngerti, lebih parah lagi, sudah mengerti, tapi nggak taat. Wah, itu lebih kacau lagi itu. Ya, itu yang dikatakan di mata Tuhan itu orang fasik. Karena orang fasik adalah udah ngerti firman Tuhan. Kenapa nggak kau lakukan? Ya, seperti aja kita kesal sama anak kita. Kamu sudah tahu ini nggak boleh. Kenapa kau lakukan lagi? Gitu ya. Jadi bawaannya kesal. Tapi nggak usah murka Bapak Ibu. Ya. Kecuali dia melakukan sesuatu yang sifatnya mendasar. Ya. Bahkan untuk menghormati, mencoreng nama baik atau kehormatan keluarga pun, Allah mengedukasi sesuatu yang baru ketika ia menginkarnasi jadi manusia, ya. Tapi memang karakter Allah adalah absolut. Pasti dia 100%. Gak pernah dari awal Allah itu 100%, ya. Makanya karena 100% dia nggak bisa setengah-setengah. Ketika dia menjadi manusia pun dia inkarnasi jadi 100% manusia juga. Jadi 100% kedagingannya hancur, sakit, perih dan segala macam. Tapi 100% pun juga kuasa Allah itu nyata ketika disalurkan kepada yang membutuhkan. Makanya orang sakit bisa sembuh, orang mati bisa bangkit. Ya. Tapi cepat atau lambat, saya sangat yakin, termasuk kepada orang yang ngerti firman Tuhan dan melakukannya, atau belum ngerti sama sekali dan tidak melakukannya, atau sudah ngerti tapi belum melakukannya. Cepat atau lambat, Tuhan tetap berfirman kepada orang-orang ini, kepada saudara dan saya. Amin? Amin ya. Nah, daripada cepat atau lambat, ya mendingan cepat aja. Firman-Nya itu semakin kita ketahui, ya kan? Karena terkadang firman Tuhan itu cepat datangnya. Yang bikin lambat itu adalah kitanya. Proses kitanya ini. Jadi firman Tuhan kan cuma tinggal ngomong. Apa yang keluar dari mulut Tuhan katanya tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetapi yang membuat itu menjadi dalam tanda kutip seperti sia-sia atau lama adalah kitanya. Ya, mungkin ada selubung dosa, mungkin ada pintu-pintu hati yang tertutup, ya, karena sudah tertumpuk oleh yang namanya omongan-omongan. Seperti kita kalau lagi buka WA, ya kemarin ada beberapa dari yang saya layani juga, ya kadang-kadang Abuni ini sangat-sangat mengerti, istri saya tuh sudah sangat mengerti, ya siapa lagi kalau bukan istri yang akan sangat mengerti gitu ya. Dalam konteks begini, beliau tahu betul kalau misalnya saya bukan hal yang urgent banget, kalau beliau WA, beliau ya nanti pasti akan dibalas gitu loh. Paling kalau nggak telepon, kalau pas ada kesempatan. Kenapa? Karena pasti WA-nya tuh ketumpuk. Sama Bapak Ibu. Cuma kan ini WA ya nggak terlalu inilah signifikan. Tapi kalau coba dari kita kecil sampai usia Bapak Ibu sekarang, pasti ada begitu banyak yang pesan-pesan yang kita dapat ya kan. Sama seperti WA yang masuk, terus bayangkan itu nggak dihapus. Itu ditumpuk terus. Yang gimana nggak berat gitu. Gimana nggak overload, ya, over kapasitas. Karena udah kebanyakan, belum lagi sekolah, belum masa-masa pembulian, wah macam-macam lah pokoknya, ya. Makanya dikatakan jangan takut dan tawar hati. Itu dia yang pertama di Yosua pasal yang ke-8, ya. Kenapa nggak boleh takut dan tawar hati? Karena mereka kan mau perang. Ya, sekali lagi kalau mau perang, mau menghadapi pergumulan, kalau tawar hati pasti lemah. Ya. Karena firman Tuhan katakan di Amsal, di dalam tawar hati maka engkau jadi lemah. Tapi kalau di dalam ketenangan,
terletak kekuatanmu. Nah, orang tawar hati nggak akan pernah bisa tenang. Tidur juga nggak tenang. Kemudian juga makan juga yang nggak tenang. Kerja yang nggak tenang. Pergi yang nggak tenang. Pulang juga nggak tenang. Ya. Nah, kalau misalnya kita sadari ini, maka kita tahu betul. Kita setiap hari kan selalu menghadapi pergumulan ya. Kita selalu berperang. Peperangan rohani itu terjadi. Nah, pertanyaannya, apakah selama ini Anda peperangan itu dengan tawar hati? Atau dengan kecut hati? Kalau iya, bagaimana caranya? Ya, sekarang Bapak Ibu sudah tahu. Yosua itu kan memberikan contoh bagaimana dia itu selalu datang sama Tuhan. Ya, baik keadaan senang, baik keadaan netral, maupun baik keadaan dia kecewa. Ketika mereka dikalahkan oleh bangsa yang tidak terlalu hebat, yaitu bangsa Ai. Dia datang sama Tuhan. Dia mengoyakkan baju-jubahnya di hadapan Tuhan. Dia berkeluh kesah di hadapan Tuhan. Sambil dia tanya, bagaimana nih Tuhan? Gitu. Jadi dia tidak lempar-lempar piring, dia tidak banting-banting pintu dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, ini yang menunjukkan bahwa orang yang tidak tawar hati adalah ketika dia itu marah. Sama seperti di Mazmur pasal 4 yang seperti sudah sering Bapak Ibu baca. Dan saya selalu ingatkan kan, kita setiap malam, selain ada pembacaan yang lain, Bapak Ibu saya tahu betul, coba sisipkan Mazmur 4 setiap malam dan Mazmur 5 setiap pagi. Karena di Mazmur 4 itu salah satu tanda orang gak tawar hati adalah jikalau kamu marah, biarlah kamu marah. Dikatakan, biarlah kamu marah. Jadi bukan gak boleh marah loh. Marah dibiarin, biar aja marah. Tapi tetaplah diam. Jadi gak usah berperilaku yang kasar. Gak usah overacting dan gak usah overreacting. Tetaplah diam dan berkata-kata dalam hatimu, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Maksudnya adalah ngedumel. Bukan. Kalau ngedumel begini. Ya, itu tuh ngedumel ya. Tapi kalau berkata dalam hatimu adalah semua yang di dalam sini, itu kita bukan keluarkan dan perkatakan sesuatu sehingga keluarnya tuh yang menyakiti orang terus. Tetapi kita masuk ke kamar, ya kita seperti kita berhadapan dengan Tuhan. Pada waktu apa? Saudara, pada waktu kapan kita berhadapan dengan Tuhan? Yang pertama pada waktu tidur. Katakan pada waktu tidur. Ya. Pada waktu tidur, Anda tidak menguasai hidup Anda. Di situ, benar-benar ada di tangan Tuhan. Apakah besok kita masih bangun lagi atau enggak? Betul ya? Makanya orang harus bersyukur apa? Bersyukurnya adalah puji Tuhan, besok saya masih bisa bangun. Karena kalau besok pagi nggak bangun kan berarti selesai kita di dunia ini. Bukan masalah sembuh saja, bukan masalah kaya saja, lepas dari hutang saja, bukan. Masih bisa bernafas. Nah, yang kedua adalah apa Bapak Ibu? Berdoa. Katakan berdoa. Jadi, kalau seandainya, kita kan nobody's perfect ya, nggak ada yang sempurna. Kalau ada tiba-tiba, kayaknya kok aku kecut banget, kecil hati gitu ya. Langsung, percayalah Bapak Ibu. Kalau manusia memiliki teori, bagaimana mungkin kita bisa datang kepada Tuhan kalau kamu belum mengampuni saudaramu yang kau benci itu? Dalam konteks apa? Karena tidak sepenuhnya literal itu. Saya sudah membuktikan Bapak Ibu. Ketika hati saya itu remuk redam, akan makin kacau ketika saya mencoba untuk menenangkan diri saya dengan cara saya. Nonton TV, dengar lagu rohani, itu kedagingan Bapak Ibu. Kalau Anda mau mengalami kuasa Allah yang adikodrati, yang supranatural itu mengintervensi dan mengambil alih kehidupan kita yang natural dan 100% absolut, mau nggak mau Anda lakukan mengalahkan logika kita. Tutup pintu, buka Alkitab. Awalnya pasti akan berat. Seperti kayak kita nginjek mobil, itu harusnya kan gigi 1. Ini kayak masuknya tuh langsung gigi 2 atau gigi 3 gitu loh. Jadi kalau ibaratnya manual ataupun matic sama. Awalnya pasti akan berat banget. Tapi izinkan itu proses berjalan. Nggak lama kok. Nggak nyampe sampai 5 menit. Anda pasti akan langsung nangis. Anda pasti akan langsung dijamah hati Anda. Kapan lagi Bapak Ibu mengalami kuasa Allah yang dicari orang-orang di luar sana? Belum lagi mereka juga mencari bagaimana caranya selamat. Lah, Bapak Ibu dan saya kan sudah dapat keselamatan. Amin. Ini tinggal, kita itu hanya tinggal dapat sentuhan kasihnya saja. Nah, semakin Anda sering berdoa, semakin Anda banyak baca firman Tuhan,
semakin Anda terlatih menguatkan iman saudara dari rasa takut dan tawar hati. Ya, jadi buang dosa, kita nggak boleh tawar hati, kita bisa menguatkan. Ya, karena saya percaya kalau kita benar-benar bertobat, saya yakin Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Amin. Untuk orang berdosa saja Tuhan masih bisa berbelas kasihan kepada orang-orang aparat-aparat yang menangkap orang-orang yang jahat misalnya gitu. Itu belas kasih dari mana? Bukan hanya sekedar dari konstitusi hukum. Tapi apa? Tuhan taruh belas kasihan. Kenapa? Dia Allah yang maha kasih. 100% kasihnya. Tapi kan dia juga maha adil. Ya. Nah, kenapa? Nah, sekarang kita baca nih. Kemarin kita kan baca sampai ayat 11 ya. Sekarang kita baca nih. Kita lanjutkan lagi. Ya. Yosua pasal 8 ayat 11. Kalau yang 10 kan sudah kita baca kemarin ya. Kenapa harus bangun pagi-pagi? Ya, Yosua itu nggak mau kehilangan waktu, kehilangan momen. Yosua nggak mau membuang waktu. Bangun pagi-pagi di sini dalam konteks pertama kali bangun, early in the morning. Karena kan kita ada yang bertugas tengah malam. Jadi bukan berarti, wah ini dia nih bangun ya. Kalau Anda tugasnya sampai jam 2:30 pagi, Anda mau losin, baru Anda bisa tidur, silakan. Kalau nggak ada masalah. Yang penting bukan karena Anda tuh merasa, aduh nanti kalau nggak bangun nggak diberkati. Itu nggak boleh. Karena Tuhan tidak seperti itu prinsipnya. Yang prinsipnya adalah begitu Anda bangun, langsung Anda minta Tuhan beri telinga dan mulut. Dalam Roh Kudus-Mu dalam telinga dan mulut saya. Terima kasih saya masih bisa hidup sampai hari ini. Ya, makanya Yosua nggak mau kehilangan momen. Katakan sama-sama, nomor 1, dalam hidup kita tidak boleh kehilangan momen. Jangan kehilangan waktu, jangan buang waktu. Kalau ada hal yang lebih berguna, lakukan itu. Ya, daripada kongko misalnya, lebih baik pulang ke rumah. Ya, daripada bengong misalnya, lebih baik telepon istri, suami, atau lebih baik dengar lagu rohani, atau lebih baik hal yang lain. Pokoknya maksimalkan kehidupan Bapak Ibu dan juga saya. Itu catatan pertama. Nah, sebelum kita berpisah dan kita lanjut besok, ayat 11. Juga seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia berjalan maju. Mereka maju mendekat lalu sampai ke tentangan kota itu. Kemudian berkemahlah mereka di sebelah utara Ai. Sehingga lembah itu ada di antara mereka dan Ai. Nah, lembah ini bicara mengenai satu jalur yang harus mereka hadapi Bapak Ibu. Baik di dua jalurnya masing-masing. Apa maksudnya? Ini poin yang berikutnya. Ketika suami ibu pergi kerja. Ketika ibu pergi kerja. Orang tua baik kerja. Anak pergi kerja. Apakah Bapak Ibu juga berperang buat mereka? Karena seringkali, pergi dulu ya Ma, kita nggak peduli. Kita nggak pernah lagi yang namanya letakkan tangan di atas kepala mereka, usap sedikit, kasih bahasa kasih, atau peluk. Cuma katakan, I wish you luck, atau saya doakan kamu beruntung ya hari ini. Atau Tuhan memberkatimu ya nak. Bahkan kalau perlu setiap pagi, sediakan aja waktu 1-2 menit, lepaskan berkat buat mereka. Tuhan, aku tahu Tuhan. Kan kita sudah jaring kemarin kan. Aku tahu Tuhan pasti berhasil. Tuhan menyertai mereka dalam nama Tuhan Yesus. Ya, ini bukan bicara mengenai doa harus panjang-panjang. Itu yang Yesus pernah ingatkan bahwa doa tuh ngapain sih panjang-panjang? Dalam konteks apa dulu? Nah, dalam konteks ini benar. Ya, sama seperti saya nggak perlu panjang-panjang. Karena besok Bapak Ibu kan mau olahraga jogging kan? Yang buat persiapan minggu depan nggak berasa ya. Apalagi Bapak Ibu yang mau kerja. Mari, sama-sama kita taruh tangan di dada. 2 poin penting Tuhan tambahkan dalam panduan hidup kita dari Yosua pasal 8 ayat 10 dan 11. Melanjutkan yang kemarin. Yang pertama adalah, Bapak Ibu, kita sudah buang dosa, kita sudah belajar bagaimana menguatkan hati dengan hadir setiap hari, setiap pagi di BW. Salah satunya sebagai cara Bapak Ibu pelatihan dan saya. Tapi ada 2 poin yang penting. Yang pertama adalah, bagaimana dengan waktu kita. Waktu kita ini jangan sampai dibuang percuma hanya karena diisi terus dengan hal-hal yang tidak berguna dan tidak baik. Jangan dengan dalih atau dalil untuk menghibur diri. Karena penghiburan sesungguhnya adalah sama seperti yang kita baca di Yesaya pasal 8 ayat 14. Maka aku akan bersenang-senang karena Tuhan. Bukan bersenang-senang karena hobiku saja atau karena keinginanku saja. Betul, kita diberikan free will dan kehendak bebas. Tetapi kita diajarkan juga dan diingatkan. Karena terkadang keinginan dan free will kita menjatuhkan kita. Tetapi kalau kita bersenang-senang karena Tuhan, justru akan mengangkat kita. Jangan sampai kehilangan momen, jangan kehilangan waktu. Karena waktu itu berharga. Bukan tentang hanya mendapat uang saja, tapi mendapat tuntunan hadirat Tuhan. Dan yang kedua adalah poin yang penting.
Jangan biarkan anak-anak kita berperang sendirian. Berperanglah bersama mereka sebagai orang tua. Jangan biarkan orang tua berperang sendirian. Berperanglah bersama mereka sebagai anak. Jangan biarkan pemimpin perusahaanmu atau organisasimu berperang sendirian. Berperanglah bersama mereka. Dan jangan biarkan karyawan atau yang kau pimpin berperang sendirian. Berperanglah bersama mereka. Karena berkat Tuhan 100% bagi siapa saja yang mau percaya, taat, dan setia. Mari sama-sama kita terima berkat Tuhan. Demikian ada tertulis janji Tuhan bahwa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberimu perlindungan, kekuatan, dan damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ketemu lagi besok ya Bapak Ibu. Hari ini puji Tuhan nih saya udah 7 orang pertama ya. Itu ada Ibu Duma, ada Abu nih, Bu Marta, juga kemudian Pak Yosep. Ya. Tadi kalau tidak salah ada siapa lagi ya? Bu Diana ya? Apa siapa tadi? Ya pokoknya ada 7. Saya ingat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada Pak Yosep, terus ada Pak Agung. Ya luar biasa lah. Pokoknya semuanya hari ini hadir ya Bapak Ibu. Puji Tuhan. Oke Bapak Ibu, stay strong. Oke, terapkan semua yang sudah disampaikan di BW. Panduan yang benar-benar nyata. Karena saya juga menerapkan. Kita ketemu besok pagi. Ya, God bless. Bapak Ibu sekalian. Saya tutup dengan, saya putar lagu ini ya Bapak Ibu. Mengiring Bapak Ibu ya. Lagu ini Makasih ya Buna. untuk seluruh Makasih ya, hamba Buna. Makasih ya Buna. Tuhan berkati. yang Amin. telah Selamat pagi. memberikan hidupnya Amin. untuk Tuhan melayani memberkati. baik di kota-kota, di desa-desa, Jaga kesehatan yang bahkan mau di minggu seluruh depan ya. pelosok-pelosok negeri. Jaga kesehatan. Kami Ya, tahu jangan lupa tantangan yang jalan. mereka hadapi tidak Jalan-jalan di mudah. sekeliling rumah ya, jangan jalan-jalan di Jangan rumah, pernah pada menyerah. pulang. Tuhan Tetaplah berkati Bapak Ibu. yakin dan percaya bahwa segala jerih lelah pelayananmu tidak akan pernah sia-sia. Tetaplah setia melayani Tuhan sampai kita menerima mahkota kehidupan. Amin. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur
buat yang masih 17 orang Bapak Ibu. Terima kasih. Sampai jumpa besok, Tuhan berkati.